Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang ujian akhir semester saya dengan matkul manajemen proyek perangkat lunak dengan dosen Pak Hendra Jatnika, Eskom Mkom. Kemudian sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Alvin Aryansyah dengan NIM 2023 31310 dengan mata kuliah PPL kelas B. Ya, selanjutnya karena di sini pembahasannya atau penjelasannya mengenai proposal yang telah dibuat. Jadi judul dari proposal saya yaitu pengembangan dan implementasi sistem informasi rumah sakit terintegrasi. Terintegrasi. Oke, untuk pertama-tama di sini terdapat latar belakang dari pembuatan proposal ini, yaitu dalam era digital, rumah sakit menghadapi tantangan seperti lambatnya alurnya informasi, kesalahan pengelolaan data, dan kurangnya integrasi antar departemen akibat sistem manual atau semi-digital, peningkatan jumlah pasien, kompleksitas manajemen data, dan tuntutan standar pelayan kesehatan mempertegas perlunya transformasi digital. Pengembangan dan implementasi sistem informasi rumah sakit atau bisa disingkat SIR terintegrasi menawarkan solusi untuk meningkatkan efisiensi operasional, memastikan akurasi data, mempercepat pengambilan keputusan, dan menyatukan berbagai modul penting seperti registrasi pasien, rekam medis elektronik, pengelolaan keuangan, serta pelaporan dalam satu platform terpadu guna untuk mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik. Jadi latar belakang ini bisa tercipta atau uh, project ini bisa tercipta mungkin karena adanya sedikit atau masih ada beberapa rumah sakit yang menghadapi antrian dengan kurang efisien atau kurang efektif dengan secara lambat karena pada rumah sakit tersebut masih belum menggunakan eh, tra- eh, digital atau pendaftaran digital sehingga membuat waktu yang dihadapi oleh pasien menghadapi antrian itu lebih lebih lambat dan kurang efisien sehingga terciptalah proyek ini. Dia di sini terdapat rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan data pasien. Kedua, ada bagaimana menciptakan sistem yang dapat mengintegrasikan berbagai modul manajemen rumah sakit. Kemudian yang ketiga, ada bagaimana memenuhi standar pelayanan kesehatan yang sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, kemudian di sini terdapat ruang lingkup dari proposal pada proyek ini. Yang pertama yaitu ada tujuan proyek. Nah, tujuan proyek ini yaitu memberikan solusi digital yang menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pelayanan, dan juga pengelolaan informasi pada rumah sakit ini. Kemudian yang kedua ada analisis dan perencanaan. Nah, tahap ini tuh bertujuan untuk memahami kebutuhan operasional rumah sakit dan penggunanya seperti tenaga medis, administrasi, dan juga manajemennya. Kemudian yang ketiga ada pengembangan sistem. Nah, pengembangan sistem ini sebenarnya terbagi menjadi 4 lagi. Yang pertama ada pengembangan modul registrasi pasien untuk pendaftaran. Kemudian yang kedua ada pengembangan modul rekam medis elektronik atau EMR untuk pencatatan, penyimpanan, dan akses data rekam medis secara digital. Kemudian yang ketiga ada pengembangan modul keuangan untuk pengelolaan keuangan rumah sakit termasuk tagihan pasien, pembayaran, dan juga laporan keuangan. Kemudian yang terakhir yaitu desain antarmuka atau UI UX untuk membangun interface yang lebih friendly agar mudah digunakan oleh user atau pasien nanti. Oke, kemudian yang keempat itu ada pengujian dan integrasi. Nah, semua modul di sini pada tahap ini akan diuji untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik. Kemudian yang kelima ada pelatihan pengguna, yaitu staf rumah sakit termasuk tenaga medis, administrasi, dan manajemen akan dilatih untuk memahami cara menggunakan sistem dengan efektif. Sehingga staf-staf atau pelayan pada rumah sakit itu dapat memaksimalkan aplikasi ini dengan sangat baik.
Kemudian yang terakhir atau yang keenam, ada peluncuran dan pemantauan awal. Pada tahap ini, sistem akan diimplementasikan secara bertahap untuk meminimalkan gangguan operasional sehingga tidak terjadi masalah yang kompleks atau yang rumit nantinya. Lanjut. Nah, di sini ada modul pengembangan. Jadi modul pengembangan ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu modul kick off meeting. Modul ini bertujuan untuk mengelola administrasi proyek, membentuk tim kerja dan menetapkan tujuan proyek. Kemudian yang kedua ada modul analisis kebutuhan sistem. Modul ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna sistem dan penyusun spesifikasi aplikasi yang sesuai. Dan yang ketiga modul desain sistem dan UI atau UX. Modul ini bertujuan untuk merancang struktur dan antarmuka atau interface aplikasi yang intuitif, memudahkan pengguna dalam berinteraksi dengan sistem. Kemudian yang keempat, ada modul pengembangan dan integrasi sistem. Modul ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengintegrasikan sistem pada 3 modul utama rumah sakit. Yang pertama ada registrasi pasien, kemudian ada rekam medis elektronik, kemudian yang terakhir ada pengolahan keuangan. Kemudian ini masih ada beberapa macamnya. Selanjutnya ada modul pengujian sistem. Modul ini bertujuan untuk memastikan aplikasi berfungsi dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Lalu ada modul pelatihan pengguna. Modul ini bertujuan untuk memastikan staf rumah sakit dapat mengoperasikan aplikasinya dengan baik dan sistem dapat diimplementasikan dengan lancar. Kemudian ada modul peluncuran sistem. Modul ini bertujuan untuk menyelesaikan seluruh dokumentasi proyek dan meluncurkan sistem kepada pengguna akhir. Dan yang terakhir itu modul pemeliharaan awal. Modul ini bertujuan untuk memberikan dukungan teknis pasca peluncuran atau setelah peluncuran, kemudian menangani umpan balik, dan juga untuk menutup proyek. Selanjutnya ada keuntungan dari pembuatan proyek ini atau aplikasi ini. Yang pertama, di sini ada 4. Yang pertama ada efisiensi operasional. Jadi proses administrasi, pendaftaran, rekam medis, dan keuangan lebih cepat dan otomatis sehingga bisa menghemat waktu atau lebih efisien. Kemudian yang kedua ada aksesibilitas data. Nah, dokter dan staf medis dapat mengakses data pasien secara cepat dan akurat melalui IMR dan juga mendukung diagnosa tepat waktu. Kemudian yang ketiga ada kualitas layanan. Sistem terintegrasi mempermudah pemantauan kondisi pasien secara real time, juga mempercepat pengembalian keputusan medis. Kemudian yang terakhir ada kepuasan pasien. Di sini maksudnya adalah kemudahan pendaftaran, akses cepat ke rekam medis, dan transparansi biaya meningkatkan pengalaman pasien. Nah, kemudian di sini terdapat penjadwalannya sesuai yang terdapat pada proposal dan juga tugas yang diberikan. Di sini terdapat tabel penjadwalan yang berisi di sini ada nomor dari semua kegiatan atau aktivitasnya. Kemudian di sini ada aktivitasnya yang terdiri dari kick off meeting, analisis kebutuhan sistem, desain UI UX, sampai dengan yang terakhir yaitu pemeliharaan awal. Kemudian di sini terdapat durasi yang dihitung per hari. Sini untuk kick off meeting 5 hari, analisis kebutuhan sistem 15 hari, dan seterusnya. Kemudian di sini prasyarat yang merupakan syarat-syarat aktivitas untuk dilakukan itu setelah aktivitas sebelumnya atau setelah aktivitas apa yang harus dilakukan terlebih dahulu sehingga bisa dilakukan atau bisa dilanjutkan aktivitas yang lainnya. Kemudian di sini di bawah terdapat total durasi hari jika dijumlahkan dari sini yaitu terdapat 150 hari. Kemudian lanjut di sini ada tabel RAB. Di sini terdapat dibagi dua yaitu pertama A biaya personil dan yang kedua B biaya non personil. Biaya personil itu terdiri dari personil. Pertama itu project manager itu PM, kemudian yang kedua business analyst BA, kemudian ketiga developer atau dev,
yang keempat ada quality assurance atau QA, yang kelima ada sistem integrator atau SI. Untuk satuannya itu terdiri orang per bulan. Untuk kuantitinya masing-masing, untuk project manager ada 4 orang, business analyst ada 6 orang, developer ada 12 orang, seperti assurance ada 5 orang, dan juga sistem integrator terdapat 3 orang. Untuk harga satuannya atau harga per orangnya, bayaran per orangnya itu dimulai dari 30 juta buat PM, kemudian 25 juta untuk bisnis analis, kemudian 20 juta untuk developer, 18 juta untuk quality assurance, dan juga 20 juta untuk sistem integrator. Sehingga dapat ditotalkan seperti ini, dimana dapatkan dari berapa banyaknya orang atau quantity tadi dikalikan dengan harga satuannya. Dan subtotal dijumlahkan semuanya dan didapatkan 660 juta rupiah. Kemudian untuk biaya non personil sendiri, yaitu untuk biaya untuk keperluan yang bukan bayaran untuk personil atau orang. Jadi seperti di sini ada yang pertama pengadaan perangkat, satuannya paketan, jadi kuantitinya 1 dengan harga satuannya itu 400 juta. Kemudian di sini ada pelatih pengguna, sama satuannya juga paket, kuantitinya 1 dengan harga 150 juta. Kemudian ada yang terakhir yaitu peluncuran aplikasi dengan satuannya sama, paket, kuantitinya juga 1 dan harga satuannya 50 juta. Sehingga di sini subtotal untuk dijumlahkan didapatkan 600 juta rupiah. Kemudian untuk totalnya ya, itu dijumlahkan dari biaya non personil dari total biaya non personil dan biaya non personil, sehingga didapatkan 1.260.000 ribu rupiah. Kemudian di sini terdapat PPN 11% atau pajak, sehingga pajak 11% ini dikalikan dengan total yang tadi didapatkan dan kemudian dihasilkan 138.600.000 rupiah, sehingga dari grand total atau total keseluruhannya itu menjadi 1.398.600.000 rupiah, seperti yang terbilang di sini. Kemudian lanjut, ini adalah penjelasan tenaga pelaksananya atau personil dari yang tadi sudah dibahas sedikit di tabel RAB. Di sini untuk PM atau project manager itu untuk mengelola, mengkoordinasi dan memastikan proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran dan juga kualitasnya. Jadi yang memantau itu PM. Kemudian ada bisnis analis, yaitu untuk menganalisis kebutuhan bisnis, mendokumentasikan spesifikasi teknisnya bagaimana, dan juga menjaga komunikasi antar klien dan juga tim itu tetap terjaga dan aman. Kemudian yang ketiga ada developer atau dev. Di sini tuh tugasnya mengembangkan aplikasi sesuai spesifikasi, menulis kode fitur, dan bekerja sama dengan QA untuk memastikan aplikasi bebas dari bug atau problem. Kemudian yang keempat ada quality assurance atau QA. Di sini tugasnya untuk melakukan pengujian, melaporkan bug, dan memastikan aplikasi sesuai spesifikasi serta siap digunakan. Kemudian yang terakhir ada sistem integrator, yaitu untuk mengintegrasikan modul sistem, memastikan koordinasi antar sistem, dan juga untuk menyelesaikan masalah integrasi. Nah, kemudian di sini ada bagian penutup dari proposalnya, itu pengembangan dan implementasi sistem informasi rumah sakit integrasi ini untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, dan pengelolaan data yang lebih aman. Dengan sistem terpusat yang mencakup modul seperti registrasi pasien, rekam medis elektronik, dan keuangan, rumah sakit dapat mempercepat pengambilan keputusan medis, meningkatkan kepuasan pasien, dan juga mengelola sumber daya lebih efektif lagi. Sistem ini mendukung rumah sakit dalam menghadapi tantangan sektor kesehatan yang terus berkembang. Ya, mungkin itu tadi presentasi atau penjelasan atau pembahasan saya mengenai proposal yang sudah dibuat untuk jawaban soal nomor 2 dari ujian akhir semester mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak.
Mungkin itu saja, juga mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada salah sebut kata. Juga terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.